Sebelum memulai sekolah minggu, kita akan mempersiapkan Alkitab, lembar pelajaran, dan persembahan. Halo teman-teman, apa kabar? Pasti baik-baik saja. Sebelum kita mulai sekolah minggu, kita menyanyikan lagu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta dia, dia cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta dia, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastikan kau akan berbuah. Sebelum kita melanjutkan sekolah minggu, kita akan berdoa dipimpin oleh Angel. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami mau sekolah minggu. Jagai sertai waktu kami sekolah minggu dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Teman-teman, kita akan melanjutkan sekolah minggu kita. Kita akan menyanyikan pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan caranya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Wiwi. Kepada Bu Wiwi dipersilahkan. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Puji Tuhan. Baik adik-adik, saat ini sebelum saya menolong adik-adik dalam cerita Alkitab pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa bersama-sama ya. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, karena Tuhan sudah menolong kami, sehingga kami saat ini dapat bersekolah minggu bersama-sama dengan keluarga kami, dengan teman-teman kami, dengan saudara kami Tuhan, walaupun melalui streaming YouTube kami. Serahkan Tuhan dalam tangan kuasa-Mu pada pagi hari ini, dan saat ini kami akan mendengarkan, memperhatikan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Nah, adik-adik, cerita kita pada pagi hari ini adalah berjudul Jangan Menjadi Serupa Dengan Dunia Ini. Nah, adik-adik, ada banyak ya. Nah, sebelum saya menyampaikan cerita Alkitab pada pagi hari ini, kita akan buka dulu Alkitab kita ya. Adik-adik di rumah punya Alkitab kan? Nah, mari kita akan membuka Alkitab kita. Kalau adik-adik Indria masih kesulitan, bisa minta tolong orang tua ya, bisa minta tolong papa mama. Mari kita akan membuka dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Begini firman Tuhan, persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, itu adik-adik firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, adik-adik di dunia ini banyak ya anak-anak yang nakal. Mungkin teman-teman kalian yang di rumah, kalau adik-adik lagi bermain bersama teman-teman, ada anak-anak yang suka mencuri. Wah, mencuri apa ya? Nah, kemudian mungkin mencuri mainan ya, bisa jadi. Kemudian ada anak-anak yang suka marah-marah sama orang tuanya. Gitu ya, sukanya marah-marah. Kemudian ada juga anak-anak yang sepanjang hari dari pagi sampai malam mainan HP ya, mainan game sampai lupa makan, lupa nggak mandi ya, dan juga mungkin lupa nggak beribadah kepada Tuhan. Dan banyak sekali kenakalan yang lainnya adik-adik. Nah, kita sebagai anak Tuhan boleh nggak seperti itu? Ayo, boleh nggak? Nah, di sini dalam Alkitab ya, Rasul Paulus dalam suratnya mengajarkan kepada kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, kira-kira kalau serupa dengan dunia ini, ciri-cirinya bagaimana ya? Nah, di sini ciri-ciri orang yang serupa dengan dunia itu ada tertulis di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Nah, apa saja ya? Yang pertama adalah sombong. Nah, adik-adik pernah melihat orang yang sombong? Ini loh, bajuku baru, ya. Ini loh, rambutku baru, misalnya seperti itu. Kemudian yang suka mencuri ya, mencuri. Misalnya tadi saya bilang mencuri mainan ya, mencuri mainannya teman kalian atau mencuri mainannya adik-adik mungkin ya, siapa tahu. Kemudian ada yang suka berbohong, ya. Ada yang suka berbohong. Kemudian pemfitnah ya, pemfitnah itu apa ya? Pemfitnah itu menuduh temannya berbuat tidak baik ya, padahal temannya itu tidak melakukan hal yang buruk, dia melakukan hal yang baik tetapi dituduh melakukan hal yang tidak baik ya, itu namanya memfitnah adik-adik. Kemudian berontak terhadap orang tua. Berontak itu bagaimana? Nah, misalnya kalau lagi nonton TV disuruh mandi, nggak mau mandi, terus kemudian marah-marah, nggak mau. Nah, siapa yang kayak gitu? Saya yakin nggak ada yang seperti itu ya. Kemudian, apalagi adik-adik, tidak mau berdamai. Sukanya kalau marah sama temennya ya sudah, aku nggak mau sama kamu lagi. Masih marah ya, nggak mau mainan lagi ya. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian sukanya marah-marah ya, nggak jelas marah-marahnya bagaimana ya. Sudah minta ini dikasih, tapi kemudian masih marah lagi. Nah, itu nggak boleh ya. Kemudian malas belajar. Nah, adik-adik yang masih sekolah harus nggak boleh malas ya, harus rajin belajar. Supaya apa? Supaya adik-adik nanti bisa mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Kemudian pada saat nanti adik-adik melakukan tes di sekolah bisa mengerjakan karena adik-adik sudah belajar, sudah siap ya adik-adik. Kemudian apalagi ya? Nah, semuanya itu adik-adik perbuatan-perbuatan itu
adalah perbuatan dunia ini, ya, yang serupa dengan dunia ini. Nah, itu tidak boleh dilakukan oleh kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Kemudian ada juga tidak mau mengasihi, ya. Ada yang tidak mau mengasihi, nggak mau mengasihi temannya, nggak mau mengasihi orang tuanya, mungkin nggak mau mengasihi saudaranya, ya. Padahal itu saudaranya orang tuanya, ya. Nah, kemudian suka menjelek-jelekan orang. Wah, itu loh, sukanya begini. Nah, suka menjelek-jelekan, memberikan kata-kata yang tidak baik kepada teman-temannya, ya. Nggak boleh, itu namanya suka menjelekkan orang lain. Tidak mau beribadah, ya adik-adik. Kalau disuruh sekolah minggu, nggak mau nonton TV aja. Nah, nggak boleh ya adik-adik, ya. Kemudian, nah pokoknya semua yang tidak baik itu yang dilakukan oleh dunia ini. Nah, kita, adik-adik, saya, ya, tidak boleh seperti itu. Nah, kita harus melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, perbuatan menyenangkan hati Tuhan, ya, perbuatan yang tidak, yang di luar tadi yang saya sebutkan tadi, ya. Nggak boleh sombong, nggak boleh mencuri, nggak boleh berbohong, tidak boleh memfitnah, ya, tidak boleh memberontak terhadap orang tua, tidak boleh marah-marah, ya, harus suka mengasihi, ya. Tidak, kemudian juga tidak boleh menjelekkan orang lain. Nah, adik-adik, walaupun kita ada di dunia ini, kita tidak boleh mencontoh perbuatan yang tidak baik itu, ya. Kita tidak boleh, ya. Kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Nah, kita adalah anak-anak Tuhan, kita juga murid Tuhan Yesus, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Cara kita bagaimana? Ya, kita dengan melakukan hal yang benar, ya, tidak boleh marah, tidak boleh sombong, ya. Tidak boleh menjelekkan orang lain, ya, tidak boleh berbohong, harus rajin belajar, rajin beribadah, ya, kepada Tuhan Yesus. Nah, itu semua yang dikehendaki Tuhan supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan dan kita tidak serupa dengan dunia ini, ya. Itu ya adik-adik, harapannya kita menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, yang mengasihi Tuhan, melakukan hal yang benar. Baik, demikian cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, kita akan membuka dari ayat hafalan kita, adik-adik. Yuk, kita akan buka dari kelas Indria dulu, ya. Dari kelas Indria, Roma pasal 12 ayat 2, sama ya adik-adik. Kelas Indria, Roma pasal 12 ayat 2a. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Ya, ulangi ya. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Pasti adik-adik Indria bisa semua, ya. Oke, sekarang nanti silahkan adik-adik yang kelas Indria bisa ditolong oleh orang tua kalian, ya, untuk bisa mengerjakan tugas yang ada di kolom ini, ya adik-adik. Nanti silahkan beri tanda pada jawaban yang benar, ya. Nanti minta tolong sama mama papa, ya, di rumah, ya. Kemudian untuk kelas Pratama, untuk ayat hafalannya ada sama adik-adik, Roma 12 ayat 2a, ya, begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita ulangi sekali lagi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Baik, mari kita akan berdoa, adik-adik. Nanti juga untuk kelas Pratama ada pertanyaan di sini, ada kegiatannya, silahkan nanti dikerjakan, ya. Baik, mari kita akan berdoa bersama-sama supaya Tuhan Yesus menolong kita untuk kita bisa melakukan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah menolong kami untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Ampuni kami Tuhan Yesus,
apabila kami masih sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, yang mengasihi Tuhan, mengasihi saudara kami, mengasihi keluarga kami, mengasihi teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, sampai ketemu lagi dalam sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Wiwi sudah menyampaikan firman Tuhan. Sekarang kita menutup sekolah minggu kita dengan berdoa yang dipimpin oleh Grace. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Semoga berkatilah sekolah minggu selanjutnya dan jagailah kami saat beraktivitas. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa teman-teman. Sampai bertemu lagi di sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.